Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabar semua rekan, sahabat, dan warga masyarakat Kabupaten Karawang. Dalam kali ini atau sesi podcast Karawang PWI Karawang TV, kita kedatangan tamu atau alhamdulillah kita bisa ingin berdiskusi, ingin mewawancarai dan terkait tentang persoalan-persoalan atau terkait tentang hal-hal yang sedang ramai dibicarakan. Ini ada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang, Pak Asep Junaidi. Selamat siang buat YouTube ya? YouTube podcast PWI Karawang TV ini kan. Memang dalam belakangan hari ini kan ramai kan. Apalagi memang dunia pendidikan ini kan menjadi hal yang sentral, di luar itu kesehatan dan ekonomi gitu. Apalagi di masa pandemi yang sempat belajar itu dilakukan secara daring ya, secara online hampir selama 2 tahun. Nanti ada beragam pertanyaan atau diskusi yang akan dilakukan. Pertama mulai dari pembelajaran yang awalnya itu daring hingga akhirnya bisa dilakukan atau mulai dilakukan secara tatap muka terbatas ini kan. Mungkin ada hal lain dari sekolah roboh yang ramai ini, mulai sampai yang ada kemarin itu yang siswa tawuran lah, balap liar dan sebagainya. Nanti ada poin-poin yang nanti akan dibahas dalam podcast kali ini. Untuk yang pertama nih Kak, ini kan PTM tatap muka terbatas sudah dilaksanakan ya. Itu sejauh ini penerapannya seperti apa dan sudah dimulai sejak kapan Pak? Terima kasih. Alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa berada di studio PWI ya, kaitan dengan kita ngobrol tentang pendidikan. Jadi apa yang tadi disampaikan ya, yang pertama kan kita sejak tahun 2020 Maret ya, itu terjadi pandemi COVID-19. Saya baru bertugas kurang lebih 2 bulan. Jadi saya mulai bertugas sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga itu mulai 7 Januari ya 2020. Kemudian terjadilah pandemi ya, sehingga semua pembelajaran di sekolah yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang itu semuanya pembelajarannya dari sejak Maret kan. Nah, sampai kemarin kita Karawang kondisinya sudah landai, masuk PPKM level 2, barulah Ibu Bupati memberikan kesempatan kepada sekolah untuk bisa dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas ya. Nah, sesuai dengan SKB 4 Menteri Pak, bahwa pembelajaran tatap muka terbatas itu hanya boleh dilaksanakan di sekolah yang memenuhi prokes ya, protokol kesehatan. Misalnya ya sekolah harus memiliki pertama kondisi lingkungannya betul-betul sehat, steril ya, artinya sudah ada penyemprotan disinfektan. Kemudian sekolah sudah harus mempersiapkan adanya tempat cuci tangan dengan menggunakan sabun, posisinya airnya harus mengalir. Kemudian sekolah memiliki tes pengecek suhu termogan ya. Nah, kemudian juga diterapkanlah distancing gitu kan ya, jaga jarak ya. Nah, sesuai dengan edaran dari Bupati sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka kurang lebih ya 2 minggu Pak. Itu sejak tanggal berapa? 2 minggu ke belakang lah gitu kan ya, tepat-tepatnya ya lupalah pada waktu itu, pokoknya 2 minggu ke belakang sudah tatap muka. Dan alhamdulillah usia SMP ini rata-rata mereka sudah divaksin Pak. Jadi hampir 85% lah itu siswa SMP itu sudah divaksin gitu. Waktu lagi awal penerapan pembelajaran tatap muka terbatas kan sebenarnya Karawang harusnya bisa lebih dulu kan sebenarnya kalau secara tingkatan level. Tapi kan ada kata kita adanya kewaspadaan agar sekolah betul-betul menyiapkan lah gitu kan prokes, sehingga ketika pembelajaran tatap muka dilaksanakan mudah-mudahan ini tidak ada klaster pandemi COVID-19 di lingkungan pendidikan.
dan semua gurunya juga sudah divaksin. Nah, kemudian secara ini juga sekolah di samping siswanya divaksin juga melaksanakan tes swab bagi guru dan juga sampling bagi siswa-siswinya. Alhamdulillah hasil swab itu tidak ada ditemukan siswa yang positif dan juga guru yang positif, sehingga sekarang masih tetap kita melaksanakan pembelajaran tatap muka. Itu swab itu swabnya itu gratis, Pak. Semua difasilitasi oleh dinas kesehatan. Jadi tidak ada biaya untuk swab bagi pelajar dan juga bagi guru dan tenaga kependidikan. Setiap seminggu sekali atau seminggu sekali kita sarankan. Gitu kan ya, kadang-kadang mungkin mereka agak kesakitan sehingga ya 2 minggu lah baru di swab gitu kan. Kalau dari data sampai sekarang ini sudah ada berapa sekolah yang ikut? Rata-rata hampir seluruhnya. Untuk SMP dan SD itu seluruhnya sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Dari sekitar dengan double shift atau mungkin giliran ya. Dari pemantauan Dinas pendidikan sendiri gimana untuk penerapan protokol kesehatan ini? Jadi kita pertama juga melakukan pemantauan Pak ya, terutama kita uji ketik lah gitu ya, dan kemudian sekarang ini setiap seminggu sekali pihak sekolah itu melaporkan. Untuk SMP itu laporannya dengan pengawas, kemudian dari pengawas dilanjutkan ke dinas pendidikan. Untuk SD itu laporannya ke Koril, dari Koril nanti lanjutkan ke dinas pendidikan. Ada kontrol. Kami kan sempat berkunjung ke sekolah, langsung bertanya sama siswa-siswa yang ada di sekolah. Sekarang ada awal-awal itu ada kayak ke canggung gitu pas waktu awal masuk sekolah karena udah terlalu lama online ya. Nah itu dari langkah-langkah itu dari dinas pendidikan kepada pihak sekolah untuk kita kan sebelum PTM kita kumpulkan dulu Pak. SD melalui koordinatnya, mereka 3S-nya gitu kan. SMP kita langsung dengan para kepala SMP ya. Sehingga diharapkan ini sosialisasinya gitu kepada orang tua murid, karena semua kegiatan siswa di sekolah itu tetap harus izin dari orang tua murid. Bagi mereka ada berapa misalnya nggak izin, ada datanya gitu Pak? Semua yang ikut PTM ini ada izinnya. Sekolah nggak berani ketika menerima siswa yang tidak memiliki izin untuk pembelajaran tatap muka dari orang tuanya. Karena sekolah tidak memberikan sanksi gitu kan kepada orang tua yang tidak mengizinkan. Jadi semua kita layani. Kalau tidak ada dia PTM itu dilayani oleh pembelajaran. Jadi ditegaskan mereka yang memang masih ada rasa khawatir untuk PTM terbatas, boleh. Tidak boleh. Kita tetap layani dengan daring. Tidak ada diskriminasi, nilainya tidak dikurangi dan sebagainya, tidak ada. Ini kan udah lumayan berjalan hampir 1 bulan ya untuk Ya, terbatas ini. Tentu harapannya kan jangan sampai kita berharap jangan sampai ada pasar lah gitu ya, pasar kopi di dunia pendidikan. Sehingga ini saya sampaikan juga mungkin pembelajaran tatap muka terbatas ini nanti mungkin sampai dengan awal minggu pertama bulan Desember. Karena kesananya kan ada libur sekolah, kemudian libur Natal dan tahun baru. Mungkin saja nanti pemerintah akan menerapkan kembali PPKM yang ketat saja, karena nanti takutnya ada kluster baru di saat libur sekolah, Natal dan tahun baru. Kalau untuk jika terjadi kluster di sekolah itu langkah-langkah yang kalau ternyata hasil tes swab atau testing swab dan kemudian tracing ada yang positif, secara otomatis sekolah itu akan kita tutup. Tapi sekolah yang memang betul di situ ada istilahnya ada yang positif kan gitu kan, langsung kita tutup. Itu tadi menarik Pak, kan ini sampai Desember nanti kan kesana libur ya. Nah itu belum dapat apakah nanti dapat online atau seperti apa gitu untuk lanjutannya setelah libur itu ya. Kita tergantung Pak, mudah-mudahan Karawang tetap landai. Kalau landai mungkin nanti per 8 Januari itu kembali kita buka pembelajaran. Artinya pas nanti setelah libur panjang itu ada proses awal lebih ketat untuk pemeriksaan siswa. Ya tetap Pak, kita nanti sekolah harus mengevaluasi diri lagi Pak. Jadi dia daftar periksanya dia lakukan, misalnya kondisi sekolahnya seperti apa gitu kan, prokesnya seperti apa. Nah, kalau nanti
ya sesuai dengan prokesnya kita izinkan untuk buka. Kalau dengan nanti memang tidak sesuai, ya nanti tidak akan dibolehkan untuk pembelajaran tatap muka. Ini kan PTM udah mulai berjalan. Ya. Ternyata muncul ada hal-hal baru di pas ketika PTM berjalan ini. Salah satunya muncullah tawuran atau nongkrong-nongkrong seperti apa kan, sehingga balap liar dan mungkin perilaku buruk lainnya gitu kan. Nah ini untuk dari dinas pendidikan bersama sekolah, pengawasannya seperti apa gitu? Jadi ketika emang yang dikhawatirkan, kami waktu itu mengkhawatirkan juga ini jangan-jangan nanti klaster baru tidak ada yang muncul tawuran ya, ternyata betul terbukti. Sempat ini ya. Kita sempat tahu seperti itu, tetapi dengan kita sikap tegas ya dari pihak keamanan gitu kan. Nah itu dari beberapa sekolah kan sudah memiliki satgas pelajar, Pak. Itu alhamdulillah lah, semuanya sudah ditangani. Dan tindak lanjutnya kami kemarin mendata kepada sekolah agar siswa-siswa yang berpotensi yang melakukan pelanggaran. Nah kemarin kita bekerjasama dengan Dandim ya, dengan Kodim, dengan Polres, sehingga bagi siswa yang kemarin memang bermasalah langsung kita adakan semacam diklat ya, diklat tentang itu kedisiplinan ya, kedisiplinan dan wawasan kebangsaan. Alhamdulillah sudah berjalan berdasarkan pantauan dari para kepala sekolah, ternyata yang kemarin diklat itu ada perubahan gitu kan. Mungkin mereka selama diklat menyadari gitu kan akan kesalahan-kesalahannya, dan mudah-mudahan ini menjadi bekal dan contoh bagi teman-teman yang lain nanti, sehingga di Karawang mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi tawuran yang seperti kemarin terjadi, karena sekarang itu langsung ditindaklanjuti ya, termasuk oleh Ibu Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres, kemudian Ibu Kejari, mereka membuat semuanya fakta integritas, termasuk di dalamnya kepala sekolahnya. Dan dilanjutkan itu fakta itu di tingkat sekolah dengan guru, dengan tenaga pendidikan yang lain, dan juga sekarang fakta itu langsung kepada siswanya juga, Pak. Jadi semua siswa mengetahui gitu ya. Kegiatan jalan negara dan wawasan kebangsaan bakal jadi kegiatan berkelanjutan. Kita nanti ke depan nanti kita ingin menginventarisir lah gitu kan ya. Kan sekolah punya bimbingan konseling ya. Nanti mungkin kita ambillah dari data-data itu. Siswa-siswa yang punya potensi seperti itu nanti kita coba, kalau emang belum nakal dan sebagainya, nanti mungkin istilahnya pelatihan kepemimpinan bagi yang bermasalah tadi kan, kedisiplinan, bela negara dan kebangsaan. Insya Allah nanti akan kita tindak lanjuti setiap tahunnya. Sebetulnya ini juga kalau tidak terjadi pandemi COVID pada waktu itu, kan kita waktu itu pernah mengadakan juga tahun 2020 karena ada pandemi COVID sehingga program itu terhenti gitu. Dan sekarang alhamdulillah kita anggarkan juga di dinas pendidikan pemuda dan olahraga kegiatan seperti itu. Maksud apa koordinasi dengan KC yang provinsi ya. Jawa Barat? Alhamdulillah Pak, kita membina hubungan yang baik gitu kan antara kepala cabang dinas provinsi Jawa Barat wilayah 4 gitu kan. Sehingga hal-hal yang ini perlu langsung kita tindak lanjuti bersama. Sekarang kita sudah baik hubungannya, sehingga mudah-mudahan tadi tidak ada lagi tawuran, karena SMP, SMA, SMK itu kan kewenangannya ada di provinsi, cuma kebetulan wilayah yang di Karawang, sehingga pemerintah punya kewajiban juga kan untuk nanti mendisiplinkan siswa-siswa SMA, SMK. Ada pesan buat para guru sekolah dan siswa sendiri terkait PTM ini dan terkait kegiatan-kegiatan yang tidak tercela gitu kan, yang tidak perlu dilakukan seharusnya gitu. Jadi kan itu semuanya sudah ditindaklanjuti Pak dengan fakta integritas, mulai dari fakta integritas kepala sekolah dengan para pejabat di Kabupaten Karawang, itu nanti ditindaklanjuti oleh tingkat sekolah antara guru dengan kepala sekolahnya, kemudian antara siswa juga dengan gurunya, itu sudah ditindaklanjuti. Kita berharap ke depan tidak ada lagi terjadi seperti itu, karena mungkin kejadian sebelumnya menjadi gambaran buat bagaimana pengelolaan pendidikan di Kabupaten Karawang ini nanti harus menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Ya, itu mungkin para masyarakat, khususnya para pelajar, siswa-siswi yang ada di Karawang untuk tetap mematuhi protokol kesehatan saat menjalankan pembelajaran tatap muka terbatas,
Namun diharapkan juga dengan pembelajaran tatap muka ini melakukan hal-hal kegiatan yang positif, jangan tawuran, nongkrong malah dimanfaatkan untuk nongkrong gitu kan. Di rumah saat online main HP-nya sering, ketika pelajaran tatap muka langsung dia malah melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Tadi dihimbau juga oleh kepala dinas untuk melakukan belajar dengan baik dan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Jadi harus ada kerjasama Pak, karena kewajiban orang tua pun harus sama gitu kan. Ya selama jam pelajaran sekolah kan itu menjadi tanggung jawab kewajiban dari pihak sekolah. Tetapi kan sebagian besar waktu itu ada di keluarga, nah, sehingga sama-sama lah antara pihak sekolah kemudian juga orang tua sama-sama ikut mengontrol anak-anaknya gitu kan, jangan sampai saling menyalahkan lah gitu kan antara pihak sekolah dengan orang tua. Nah ini harus ada sinergisitas lah, kontrol orang tua dengan para guru yang ada di sekolah. Karena waktunya lebih banyak di rumah gitu kan dibandingkan dengan di sekolah. Di sekolah apalagi dengan sistem PTM terbatas ini hanya 2 jam gitu kan di lingkungan sekolah. Sehingga orang tua murid juga ini harus mengontrol kan. Ketika anaknya masuk jam 8 pagi itu jam 11 itu harus sudah ada di rumah. Nah ketika anaknya belum ada ya pihak orang tua harus segera juga komunikasi dengan sekolah supaya nanti tidak ada siswa-siswa yang berkeliaran di lingkungan ya, baik di jalanan maupun di tempat-tempat tertentu gitu kan. Dengan kalau adanya kontrol kan insya Allah kan komunikasi lah antara orang tua dengan pihak sekolah. Ya, mungkin dalam sesi pertama diskusi atau ngobrol santai dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang mengenai pembelajaran tatap muka terbatas dan menjawab terkait aksi-aksi yang tidak baik yang dilakukan oleh para pelajar ini. Semoga ini bisa disimak dan diperhatikan. Tadi ada pesan dari Pak Kadis itu terkait perhatian orang tua juga perlu dalam mengawasi anaknya. Dan itu sahabat PWI Karawang TV untuk sesi pertama dalam diskusi atau ngobrol santai dengan Pak Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga.